Bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan dari Batu Karas guys, menuju rumah. Perjalanan pagi ini sekitar 371 km sampai ke rumah di Bogor. Doakan kami selalu dilindungi dalam perjalanan. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Mari kita jalan guys. Ini lewat mana ya? Oh, lewat sini ya. Apa? Jalannya mana ya? Kok jadi lupa gua? Bentar. Loh, ini kayak beda ini. Tempatnya gue kok agak lupa ya. Nggak mungkin sebeda itu kan. Jadi muter-muter nih guys. Kita cari jalannya dulu deh. Perasaan gue sih itu, tapi kok Oke. Oh, enggak, sebelah sana ya. Kayaknya gang jalan di sebelah apa namanya? Tulisan Batu Karas itu deh. Iya nih, gue bingung nih. Oh, sana, depan sini, betul. Oke guys, sudah ketemu. Ini dia jalannya, alhamdulillah. Kita lewatin Pantai Madasari, terus lanjut terus menyusuri jalur selatan Jawa Barat, Panselanya Jawa Barat. Terus udah langsung. Rencananya sih lewat Sukanagara nih, terus Cianjur, terus Bogor. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga perjalanan kami selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran, diberikan suasana yang cerah, cuaca yang cerah, tidak diberikan hujan, tidak diberikan kendala. Semoga selalu dilancarkan sampai tujuan dan diselamatkan sampai tujuan, serta ke tujuan-tujuan berikutnya yang akan kita tuju. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Ibun, siap Ibun? Bismillahirrahmanirrahim. Jalur ini tuh gue udah ngelewatin 2 kali. Yang pertama bareng Ibun pas bulan apa gue lupa, bulan April apa Mei gitu. Terus yang kedua pas berangkat. Ini ke kiri ya, pas berangkat kemarin. Tapi selalu dari Madasari ke Batu Karas, dan selalu kondisinya udah nyaris gelap. Maksudnya udah menuju malam. Nah sekarang baru pertama kali ini kondisinya terang dan arah balik dari Batu Karas ke Madasari. Gue sempat bikinin lagunya juga, itu ada di episode yang ini gue sematin di atas ya linknya, untuk untuk Madasari Batu Karas. Atau gue putar ulang aja lagunya ya, meskipun ini dari Batu Karas ke Madasari tapi lagunya Madasari ke Batu Karas. Ya udah, gue coba puterin lagunya guys. Datang bawa semangat, seluruh badan basah. Ya biarin aja, asal bersama semua terasa lega. Hujan badai seharian penuh semangat, ini gak akan pernah luluh. Di Madasari ombak terlihat menari, gelombang seakan berteriak bak mimi perih. Marah
kasih view seperti ini pagi-pagi, mantap banget nih. Sebagian udah ada yang menguning padinya, mungkin sebulan lagi kali ya udah siap panen kali mungkin ya. Sini viewnya asik juga. Di daerah sini tuh ternyata banyak banget sawah ya, sampai di Madasari sana juga banyak sawah. Wah, ini mulai banyak anjing lagi nih. Nih sebelah kiri tuh. Nah, di sini mesti hati-hati. Udah mulai hati-hati di sepanjang jalan. Dari Pangandaran sampai mana yang gue notice tuh ya? Kayaknya sampai Cidaun sana ya. Pokoknya ya tetap waspada aja, harus scanning terus di pinggir jalan tuh. Malah kadang-kadang mereka ada di tengah jalan, tiduran aja gitu. Entah kucing, entah anjing, entah ayam, entah apalagi kemarin ya, kambing sempet ada. Wah, ngeri juga kalau nabrak kambing. Nabrak apapun ngeri lah. Di kanan ada anjing lagi tuh. Ada kalungnya sih. Itu ada yang miara. Ada anjing lagi. Kita dari tadi ketemu anjing banyakan putih ya guys. Kalau di Bali kan banyak kan coklat hitam tuh. Nah, ini salah satu contohnya itu putih lagi ya berdua. Tiba-tiba anjing gede banget di tengah jalan. Nggak galak bukan, nggak ngejar juga, cuma yang ngeri aja kalau ketabrak. Kesian juga. Ini ada lagi sebelah kiri hitam putih. Lagi tidur. Ya lewat sini tuh ngingetin sama Bali, karena Bali juga lumayan banyak. Tapi kemarin gua nggak melihat ini ya, banyak anjing gitu kemarin tuh. Tapi emang kayaknya yang paling banyak tuh daerah Canggu ya anjing tuh ya. Di luar daerah Canggu tuh ya ada, tapi nggak sebanyak di Canggu sih. Nih guys, coba lihat kelakuannya nih. Tuh. Gimana coba itu? Lucu sih. Tapi bahaya aja, buat dia juga bahaya. Cuma dia tidak mengerti konsep jalan raya kan. Jadinya ya dimanapun bisa baringan. Kucing juga. Nah ini ada gerombolan guys, tuh kiri satu, kanan tuh ada satu, ini ada 3 nih. Tadi ini yang coklat baru nyebrang dari kiri ke kanan. Kenapa di sini banyak anjing? Asal usulnya bagaimana gitu? Soalnya kan di tempat lain tidak seperti ini gitu maksudnya di sini, dan terutama di pinggir jalan ya, jadi terlihat jelas. Karena jadi satu bentuk kewaspadaan khusus terutama untuk yang motoran. Nah, gua nggak tahu di kawasan perumahannya itu bagaimana, maksudnya di ya rumah-rumah lah gitu. Apa memang di sini tuh banyak yang memelihara anjing? Yang pasti sih tidak dimusuhin ya di sini, karena mereka ada di pinggir jalan dengan nampaknya damai hidupnya. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang menyakiti mereka. Saya penasaran aja, kenapa di satu daerah banyak ini A, di satu daerah banyak B gitu. Kayak di Garut deh contohnya, kan terkenalnya dengan domba gitu. Nah, apa yang membuat Garut itu sangat into sekali dengan domba, terutama domba, dan kualitas dombanya kan bagus-bagus tuh. Gue kalau ngelihat yang domba adu itu kayak buset, gede, gagah banget. Nah, kenapa domba di Garut itu
bisa secakep itu gitu maksudnya. Kenapa domba di tempat lain tidak seperti domba di Garut? Nah itu tuh gue kagak tahu tuh. Ada yang tahu kah? Bagaimana teori konspirasinya? Selamat jalan. Kita udah keluar dari Kabupaten Tasikmalaya. Ini berarti masuk Garut ya guys ya. Wow, tiba-tiba ramai di sini, hati-hati, ada kucing, ada ibu-ibu bawa motor, ada teteh-teteh, ada anak kecil. Oh, sini banyak jual bibit-bibit tanaman juga. Privilege jalan pagi-pagi guys. Meskipun ini udah nggak terlalu pagi ya, jam 7.20 ini. Kita tadi berangkat jam 5.30 dari Batu Karas. Sambil bingung dulu mau kemana. Kok tiba-tiba lupa jalannya. Nah di depan ada anjing lagi coklat di jalan. Tuh. Kadang kalau gini kalian kurangin kecepatan aja, nggak usah menghindar. Misalkan tetap kenceng tapi menghindar ke kanan, bisa jadi tuh anjing juga akhirnya nyamperin gitu. Jadi ya lebih baik kurangin kecepatan aja. Apa tadi gue kali ngomong apa ya? Oh, privilege pagi-pagi. Privilege jalan pagi adalah sepi guys, dan udaranya masih relatif adem. Sebenarnya tadinya pengen Masya Allah tuh. Tadinya pengen lebih pagi sih, cuma ternyata masih gelap. Nah karena kita mau melewati jalan Madasari Batu Karasnya itu, gue pengennya udah agak terang, karena 2 kali lewat situ sebelumnya kondisinya gelap. Terutama yang terakhir ya, pas gue berangkat itu udah gelap bener. Pengen melihat view sedikit karena belum pernah. Kalau kalian mikirnya lewat jalur Pansela di Jawa Barat tuh isinya cuma jalan lurus-lurus aja membosankan, enggak kok. Ini kita juga ngelewat yang seperti ini, nikung-nikung, terus banyak pepohonan kayak hutan gitu. Ini cukup menarik juga. Dan relatif jalannya, kecuali yang di sini ya, relatif jalannya bagus. Nah ini kan udah oke lagi. Dan ada 2 tikungan yang agak lumayan tentunya, curam dan tanjakannya juga lumayan. Ya, tetap hati-hati aja meskipun masih pagi, melintasnya cenderung sepi, tapi ya siapa tahu, apalagi kalau malam ya. Kalau malam tuh hati-hati banget. Sebenarnya gue penasaran sih lewat sini malam. Enak, mungkin lebih sepi. Cuma nggak berani anjingnya. Anjingnya gue nggak kelihatan kan, nggak bisa kepantau dari jarak jauh. Nah ini turunannya lumayan nih. Jadi cukup variatif ya jalan di sini. Apalagi nanti dari Sindang Barang itu gue rencananya naik ke arah Cianjur kan, lewat Sukanagara. Nah itu jalannya juga berlika-likunya sangat panjang, pokoknya panjang banget deh. Jadi nanti gue kasih lihat. Sebenarnya udah ada sih videonya pas di berangkat ya. Gue lewat situ juga, cuma arah baliknya. Nah gue belum pernah nih, dari selatan ke utaranya belum pernah. Ini kalau berdasarkan maps ya guys, ini tuh Jalan Raya Pamengpeuk atau Jalan bentar gue ambil baca maps. Cilauteureun. Jalan Cilauteureun atau Jalan Raya Pamengpeuk. Ini vibesnya sih asik sih, menyenangkan, gue sih suka ya.
Kalau ngelihat dari maps mungkin sekitar 7-8 kilo lagi mungkin ya ini. Apa jalanan lika-likunya ini. Asik banget di sini. Yang suka cornering nih. Gua kalau lagi bawa si ibu agak takut-takut mau cornering. Nah, si ibu nanya karena lebih berat bebannya. Ya satu itu, tapi bukan itu sih, karena ada kamu aja, jadinya kayak merasa harus bawa jauh lebih safe daripada biasanya. Dan di sini kan kayak gini nih guys. Tuh ada tai tiba-tiba di situ. Kalau gua paksain bisa kepleset. Dan ini anjing ya, gua ngeri kalau nikung nggak kelihatan gini, tiba-tiba ada anjing lagi sarasehan atau bersantai di tengah jalan rame-rame pula. Aduh. Ini dia anjingnya, bukan yang lagi nyebrang ya, yang lagi di jalan. Ini ada 2 nih kecil-kecil. Kurus-kurus sama tuh, masih kecil, masih bocah sih itu. Di pertigaan ini kita ngambil ke kiri. Kalau mau ke Garut bisa kanan. Pamengpeuk, Cikajang, Garut 81 km ke kanan guys. Ini kita ada di Pamengpeuk. Aduh, itu sampah di bawah. Juara emang. Juara emang buang sampah sembarangannya. Dari tadi belum nemu. Ini apa nih? Alun-alun Pamengpeuk. Kita belum nemu Indomaret Point. Ini mantep banget di sini view-nya. Sama nanjaknya juga. Ini lumayan nih, cuma ya enteng karena kita momentumnya lumayan panjang ya. Dari tadi tanjakan turunannya lumayan sih, tapi panjang-panjang. Ini dari tadi jalanannya asik banget sih, naik turun, nikung-nikung. Tadi sempat turunan panjang, tanjakan panjang. Variatif banget lewat jalur sini tuh, menyenangkan, cukup menyenangkan sih. Karena ya gue bilang cukup karena aspalnya nggak bagus terus kayak begini, ada beberapa yang tambalan lah ya. Kalau aspalnya relatif terus seperti ini sih sangat menyenangkan jadinya. Kayak tadi sempat ada jalanan yang kayak roller coaster gitu. Nggak sempat kerekam karena keburu konsentrasi dengan kemudi. Aduh, itu gatal lagi, bentar ya. Nah kayak begini-begini, cuma tadi ada yang versi panjangnya banget. Asik. Kita sekarang udah sampai di daerah namanya Ranca Buaya, lintas selatan Ranca Buaya. Kemarin itu pas berangkat kan gue lewat sini juga. Nah sempat makan siangnya itu gue di pinggir pantai, namanya tempat makan itu apa ya, Wajabrik atau apa, Wajabrik, rumah makan Wajabrik kalau kalian cari di Google Maps. Nah itu enak sih, cuma gede aja ikannya, nggak ada porsi yang kecil dia. Oh ini ada pom bensin juga nih, cakep nih. Udah beroperasi ya, baru nih ya. Besar banget. Nah dari perempatan di depan itu kita untuk ke Wajabrik tuh belok kiri, jadi harus masuk ke area wisata pantainya dulu nih.
Jadi harus bayar. Gue lupa bayarnya itu nih, ke kiri sini guys. Bayarnya itu 10.000 kalau nggak salah, satu motor satu orang. Nah kita karena nggak ke situ karena masih terlalu pagi untuk ke situ, jadi kita langsung aja gas. Nggak tahu nih, si Bun juga gue tawarin sarapan, mau aja, netral sih, tapi cuma bingung juga mau sarapan di mana. Ini udah 8:30, baru 8:30 udah sampai Ranca Buaya. Tadinya rencananya mungkin jam 10, setengah 11. Jadi sekalian beranca aja deh gitu, makan siang early, kita makan agak banyak, jadi nanti makan lagi sore rencananya gitu. Tapi ini masih 8:30. Kalau makan ikan bakar jam segini kayaknya kok nggak pas gitu. Ya udahlah, next time aja gue ajak si Bun ke situ, khusus emang untuk makan ikan bakar di situ. Karena kemarin gue makan di situ berdua sama Om Nandi, pas berangkat kan berdua kita lewat sini tuh cukup happy sih makan di situ. Karena ikannya seger, rasanya juga enak. Jadi ya pengen ngebalikin lagi. Dan ini dari tadi setiap lewat jembatan tuh selalu lagi di aspal. Jadi mungkin ini pengap biasa ya, pengaspalan tuh akhir tahun. Nah. Ayo, itu anjing nguleng aja. Tuh guys, view-nya ke depan. Oh, ini jembatannya panjang, lurus banget. Ini kalinya juga gede banget di sungainya. Nah ini kan jembatannya, aspalnya baru. Wah ini pada foto-foto di sini nih. Apa gue foto di sini juga? Nggak usah deh. Nggak seberapa fotogenik. Tapi cakep aja, buat dilintasin itu cakep. Nah ini aspal baru ketemu aspal lama. Ini jembatan ini tuh gue inget banget guys, karena jalannya sangat bergelombang ini. Gini-gini nih setiap sambungan. Ini harusnya kelihatan sih di kamera juga ya. Lihat garisnya aja nih, garis jalannya. Waduh, itu yang paling gue inget dari jembatan itu. Karena kayak ombak ya, lucu, jadi kayak di pinggir laut. Terus jembatannya jalannya kayak ombak. Kita habis istirahat di Indomaret di Cidaun, Kertajati. Nah kalau kalian bisa lihat di jalanan ini pertigaan ke kiri sana tuh ini guys, apa namanya, ke Naringgul, Ranca Bali, terus ke Bandung. Nah kita rencananya ke Sukanagara aja. Oke, Ibun siap? Udah siap deh, yuk kita gas dulu guys. Hai guys, kita lanjut dulu jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Nih di kanan nih kantor Camat Cidaun. Panasnya mantap sekali nih. Nah adem banget nih kalau udah jalan gini. Ini sampai Sindang Barang tuh kayaknya sekitar di sini sih 26 km. Sampai Sindang Barang, pertigaan Sindang Barang, terus kita ke kanan ke atas. Kalau lurus bisa ke ujung Genteng dan Ciletuh. Sempat mikir juga gua mau ke Ciletuh dulu apa ya gitu, nginap semalam di Ciletuh, baru besok ke Bogor. Cuma kemarin itu dengar kabar kalau jalur yang ke Ciletuh terputus karena longsor. Itu pun sebenarnya nggak kita lewatin sih, karena itu di dekat Kiara 2 ya, di Jampang Kulon, antara Jampang Kulon dan Kiara 2 kalau nggak salah. Tapi ya udahlah, kita udah kelamaan di jalan. Dari pertama berangkat sampai hari ini pulang, total kita
ada di jalan itu kita nggak pulang-pulang 38 hari totalnya. Jadi ini hari ke 38 kita kembali ke rumah kita di Bogor. Oke, kita lanjut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar perjalanan. Amin. Kita sampai di Kecamatan Sindang Barat. Pertigaannya itu kalau kalian bingung, kalian cari aja. Pokoknya jalannya di sini aja sih, lurus. Nanti ketemu alun-alun Sindang Barang sebelah kiri. Nah itu kalian belok ke kanan. Nah, guys, kalian bisa baca nggak di truk depan tuh? Meletus atau tidaknya balon hijau, hatiku tetap kacau. Kuku kuku kuku. Kita udah dekat. Kalau kalian lewat SMA 1 sini Semansa, kita udah dekat sama pertigaannya, guys. Jadi jangan kebut-kebut di sini. Alun-alunnya ada di depan. Nah, ini ada pertigaannya di depan tuh. Yang ada landmark di tengah. Lurus Pelabuhan Ratu, Tegal Bulet, kanan Cianjur Kota. Kita ambil kanan. Mau ke Cianjur. Di alun-alunnya sebelah kiri nih. Alun-alun Sindang Barang. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya dari sini kalian ngikutin jalan aja udah. Ngikutin jalan sampai Cibeber, sampai tembusnya itu di Cianjur Kota pas bundaran Tugu Lampu Gentur. Nah dari situ baru kita ambil ke arah Puncak dan Bogor nanti. Dari sini jalannya sih harusnya mayoritas kebanyakan nanjak terus ya. Tapi ada beberapa spot yang gue suka di sini. Banyak sih sebenarnya. Yang salah satunya ntar gue kasih lihat videonya nih kalau udah sampai. Walaupun jalannya kecil banget ini guys, tapi ini salah satu spot yang gue suka nih. Di kanan batu-batu begini, batu-batu basah gitu, sangat-sangat lembab. Dan di beberapa titik ada yang ini ngeluarin air gitu, agak lumayan deras. Jadi kayak sumber mata air ya. Nanti ada yang agak versi panjangnya sih memang. Tapi ya gue seneng banget nih riding di tempat-tempat yang seperti itu. Yang pasti hawanya pasti adem ya, sejuk. Nggak panas sih yang pastinya. Wah asik nih, sebelah kirinya jurang nih, hati-hati kalian. Hati-hati perbaikan jalan. Di atas sana ada curug tuh. Kalian bisa lihat nggak ya? Tuh di kanan atas tuh. Matahari di batu karas mulai menyala. Suara ombak tinggallah cerita. Mesin dinyalakan, hati pun sadar. Perjalanan panjang, Harus tetap sabar. tarik gas, lepas. Tikungannya pas, Jalur selatan panjang, gak ada jeda. Angin laut hangat mengusap kepala. fokus di depan. Jangan lengah mata. Turun naik jalan kaya, Roller coaster, menjelajah backdora. The Explorer. Ritme mesin jadi metronom rider. Jalanan beton dan aspal jadi partner. Walau tenang jalannya panjang, Godaan ngebut sering datang. tapi hati terus mengingatkan. Walau lebih aman, jangan gegabah di jalan. Apa artinya cepat kalau mendekat akhirat? Lebih baik lambat tapi tetap selamat. Jalur sepi bukan berarti aman. Tetap waspada di setiap perjalanan. Apa artinya ngebut tanpa berpikir? Bahaya mengintai secepat kilat hadir. Sudah tahu dan
tergantikan, tapi jalan ini juga teman yang ngajarin arti bertahan. Apa artinya cepat kalau mendekat akhirat? Lebih baik lambat, tapi tetap selamat. Jalur sepi bukan berarti aman, tetap waspada di setiap perjalanan. Apa artinya ngebut tanpa berpikir? Bahaya mengintai secepat kilat hadir. Kalau resikonya terlalu berat, lebih baik tahan sedikit hasrat. Pelan-pelan gak masalah, Jauh-jauh asal terarah, capek-capek akan terbayar. saat pintu rumah terbuka lebar. Perjalanan panjang, Penuh memori, Bogor menunggu, dengan setia banyak yang menanti. kita kembali. Pelan, Waspada, pulang raga dan nyawa. Gua sama si Ibun kali ini mau makan di our new favorite place. Sebenarnya bukan our sih, her new favorite place. Karena ini udah jadi favorite place gua sejak tahun berapa? 90-an akhir. Mungkin 90-an akhir ya, bener. Atau 2000-an awal deh. Ya, sekitar tahun segitulah. Ada nama rumah makan Haji Nana namanya, dulu diperkenalkan sama nyokap gua ke sini. Ini guys, tempat makannya. Rumah makan HM Nana. Gua nggak pernah tahu sih HM-nya apa, tapi biasanya kalau di Indonesia HM tuh Haji Muhammad deh. Kita udah sampai puncak. Tadi kita makan di Haji Nana. Makan apa aja tadi? Oh iya, makan ayam, perkedel sama sayur asem. Udah itu aja, nggak bisa banyak-banyak sekarang kalau makan. Cepet kenyangnya. Wow, ini udah mulai dingin guys. Tuh, apa namanya? Kabut-kabutnya sudah mulai nampak di. Ini mudah-mudahan nggak kena hujan ya. Ini udah mulai masuk ke daerah kabut. Mulai mendingin. Ini udah mendekati ini nih puncak pas. Nggak terlalu jauh lagi kita udah sampai puncak pas. Nah, ini dia perbatasan. Puncak pas ini adalah sekarang kita masuk ke Kabupaten Bogor. Tadi di belakang tuh Cianjur kita. Ya, perbatasannya kalian mesti ingat-ingat. Di puncak pas ini perbatasannya. Biasanya di sini juga kalau lagi penutupan ya, itu di sini juga salah satu titik ditutupnya kalau untuk apa? Misalkan turun atau naikin satu arah gitu. Di situ salah satu dicegat, nanti di Gunung Mas juga dicegat. Ada beberapa titik biasanya. Kita memasuki kabut. Wah, kabutnya tebal sekali guys. Wow. Nah, gua kan udah pernah mention ya kalau soal apa ya, tanjakan atau turunan yang terjal itu cukup terjal tapi nggak kelihatan. Mana kalau di video nggak kelihatan? Ya memang tidak terlalu kelihatan karena memang sudut action cam ini yang biasa dipakai para motovlogger atau yang ngevlog di motor itu wide angle, sangat ultra wide malah. Nah, itu yang membuat tanjakan atau turunan tidak terlalu terlihat terjalnya. Nah, untuk kabut juga seperti itu. Jadi kamera-kamera ini, handphone bahkan sekalipun, itu dia bisa menangkap detail lebih jelas daripada mata. Maksudnya lebih kontras. Jadi apa yang dilihat di mata, misalkan udah mulai putih nih, di kamera itu, oh udah azan nih, udah azan asar ya. Di kamera tuh bahkan kayak di atas itu masih kelihatannya nggak terlalu tebel, lebih tebel kalau kita ngelihat langsung gitu. Kalau kabut seperti itu. Jadi kalau
kalian ngelihat orang bukan ngelebay-lebayin, tapi emang waduh ini kabutnya tebel banget. Tapi kalau ngelihat di layar gitu atau hasil rekaman kamera, mana kayaknya lebay banget omongannya. Kayaknya nggak setebel itu deh gitu, karena memang beda. Nah ini termasuk tebal nih. Dingin banget. Wow. Dan baterai action cam gue udah tinggal berapa tadi? 14%, mungkin sekarang udah 12%. Di depan kabutnya tebel banget guys. Tuh motor aja, ini kita harus pelan-pelan deh. Tuh mobil nggak ini super duper tebel ini. Wow. Wow. Wow, ini harus pelan-pelan sekali. Wah, ini mah pakai lampu kabut juga masih percuma kali ya. Cuma silau doang ke depan. Nah, kita santai aja pelan-pelan menikmati kabut ini. Masya Allah, ini jarak pandang paling 10-12 meter nih guys. Ini kabut setebel ini nih, gua sama ibu berdua baru kali ini nih. Wah, ini jarak pandangnya gila-gilaan sih ini. Ini 6 meter, ya sekitar 12-15 meter lah ini top. 15 meter juga cuma bisa ngelihat lampu mobil ya. Maksudnya nggak bisa ngelihat bentuk mobilnya, cuma ngelihat titiknya doang. Di kiri udah nggak bisa ngelihat apa-apa tuh. Wah, ibu ngerekam nggak? Oh. Masya Allah. Kita ini perjalanan kayaknya lengkap ya. Ke laut, darat, udara semuanya. Udara kan si ibu naik pesawat kemarin ke Lomboknya. Gue lewat darat, naik ferry, gunung, laut, cerah, hujan, badai, kabut seperti ini. Wah, lengkap banget nih, Masya Allah. Ini kayak touring paling lengkap nih. Touring paling lama juga 38 hari. Kalau mau dilanjut sampai 40 hari pas ini tuh apa namanya, tahun baruan 40 atau 41 tuh jadinya. Gua rekam lagi deh guys, kayaknya sayang nih momen seperti ini kalau dilewatkan gitu aja. Jadi gue entah kenapa happy sih. Nora gitu aja. Tapi happy gue ngeliat begini tuh kayak waduh gitu. Karena ini kabut tertebal kita berdua di puncak nih. Gue pernah ngalamin kabut tebal banget di Gunung Mas ketika bukan kenaikan tingkat, apa ya namanya ya. Pokoknya dulu gue kan SMP ikut PMR tuh. Waduh, main berhenti nggak pakai sen sih masih. Udah tahu lagi kondisi gini. Sampai mana tadi? Oh iya, SMP. Nah terus kan bikin api unggun. Terus kan kita melingkarin api unggun. Terus duduk kan tuh, duduk silang ada api unggun. Terus tiba-tiba ngelihat ini datang apa namanya, kabut datang. Itu orang di sebelah gua nempel, itu nggak kelihatan guys, saking tebelnya. Api unggun di tengah tuh cuma kelihatan oranye dikit gitu, kayak semburat-semburatnya aja. Padahal gua ke api unggun itu jarak lingkarannya tuh mungkin sekitar ya 6 meter, 7 meter mungkin ya, nggak terlalu jauh maksudnya. Bahkan orang di sebelah gua juga menghilang. Itu kabut tertebal gua. Wah, ini sampai mana ya? Ini mah kayaknya baterai juga keburu habis nih guys. Gimana kalau gua closing di sini ya guys? Karena kita sebelum baterainya habis nih, tapi gua akan record terus sampai baterainya habis nih. Jadi gua izin closing dulu di sini. Aduh, bentar tuh. Tunggu sampai
si knalpot brongnya tuh menjauh. Gue izin closing di sini. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti perjalanan kami dari awal berangkat sampai pulang. Terus apa lagi ya? Ya terima kasih sudah support kami. Dan sampai ketemu di video touring berikutnya. Kalau ada kritik dan saran, sangat-sangat welcome kami berdua. Silahkan saja ditulis di kolom komentar atau di Instagram kami. Silahkan DM atau follow Instagram kami di @bayupap. Sama, jadi akun kita tuh sama, antara namanya sama, si Instagram, si TikTok utama. Waduh, ntar guys, Instagram, TikTok, sama apa namanya, YouTube, sama-sama @bayupaps. Oke. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di video touring berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.